Saya yakin kecepatan penanganan atau penersangkaan ini berketepatan dengan memang gerilya kami dalam membongkar. Jadi mereka ini ya berdusta. Jokowi berdusta, penyidik Polri juga berdusta, relawan pun mungkin berdusta. Akhirnya masyarakat dicekoki dengan dusta demi dusta. Maka karena alasan pembenar tadi, polisi harus menghentikan perkara ini. Karena dalam hal tindakan yang disangkakan itu dilakukan demi kepentingan umum, terhadap mereka tidak dipidana. Kalau Polri benar-benar mau mereformasi diri, maka kasus pencemaran nama baik Jokowi harus dihentikan lebih dulu. Hentikan itu, nggak ada gunanya. Kan ada itu namanya ilmunya, ya digital image processing. Jangan sampai ilmu tersebut jadi ilmu terlarang. Memproses citra digital atau video digital bukan berarti merekayasa atau mengedit. Itu berbasis algoritma, ya. Yang kedua, saya yakin kecepatan penanganan atau penersangkaan ini berketepatan dengan memang gerilya kami dalam membongkar, ya, terutama kepulangan dari Pak Rosuryo dari Sydney. Jadi kami memang sudah berencana, ada draft kasarnya ini, bukunya nanti Gibran Endgame atau Gibran Black Pepper terserah. Yang pasti Wapres tak lulus SMA. Data itu kami dapatkan dari mana? Dari Ditjen Dikdasmen sendiri dan temuan faktual yang ditemukan oleh Pak Rosuryo. Oleh karena itu ini akan kita edarkan. Sayangnya negara sebesar ini memiliki wapres yang tidak pernah lulus SMA baik dalam maupun luar negeri. Tidak pernah punya ijazah SMA baik dalam maupun luar negeri. Apa yang dia tempuh adalah, ini menurut Ditjen Dikdasmen, sekolah di Orchid Park Secondary School sampai kelas 10 atau kelas 1 SMA, dilanjutkan dengan diploma di UTS Inserts. Bayangkan, kelas 10 atau kelas 1 SMA plus diploma yang harusnya pendidikan tinggi awal D1 itu disetarakan dengan SMK bidang akuntansi dan keuangan. Ngaco. Artinya apa? Itu kan ekivalensi yang sangat fatal. SMA kelas 1 plus diploma setara dengan SMK. Berarti wapres kita ini tak pernah lulus SMA dan tidak pernah lulus atau tidak pernah punya ijazah SMA. Oleh karena itu, Pak Prabowo Subianto, jangan sampai ini menjadi dibawa ke arena politik. Kami peneliti, kami berhak meneliti dokumen publik. Kenapa dokumen publik? Karena Joko Widodo pernah menggunakan ijazah itu sebagai presiden. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini seperti biasanya saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Bung Petrus Salestinus. Selamat datang Bung Petrus. Sama-sama, terima kasih. Bung Petrus ini advokat senior, koordinator tim pembela demokrasi TPDI, dan koordinator kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan. Pak Petrus, kita kaget semua ya. Kenapa kaget? Karena tiba-tiba nih ada waktu yang jeda cukup lama, berhenti, tiba-tiba akhirnya Polda mengumumkan bahwa 8 orang jadi tersangka. Termasuk di dalamnya ada Roy Suryo, Rismon, dan lain-lain teman-teman yang lain. Dan perkaranya dibagi dalam 2 klaster. Ada yang ditersangkakan, diarahkan pencemaran nama baik lah, semuanya pencemaran nama baik, fitnah dan manipulasi data sebagaimana yang dimaksud di dalam undang-undang ITE itu. Ini apa yang sedang terjadi di Polda nih? Kayak tiba-tiba tidak ada angin, tiba-tiba hujan. Apa sih yang sedang terjadi? Apakah kasus ini terlalu dipaksakan atau gimana? Saya kira Polda Metro Jaya tidak netral dalam kasus Roy Suryo dan kawan-kawan. Karena banyak hal yang saya melihat janggal ya. Pertama, sampai dengan penetapan status tersangka kepada Mas Roy dan kawan-kawan, penyidik tidak melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang diduga sebagai hasil dari suatu tindak pidana atau barang-barang yang diduga dilakukan untuk melakukan tindak pidana. Dua hal ini kan setiap penetapan tersangka itu dulu yang dilakukan.
supaya dia bisa mendapatkan minimal 2 alat bukti itu. Oke. Ya. Nah, karena itu belum pernah dilakukan, maka penetapan tersangka kemarin itu sangat politis. Politis ya. Pertama untuk melokalisir gerakan Mas Roy dan kawan-kawan, untuk terutama gerakan sekarang kan sudah melebar, sudah masuk kepada menggali, mencari informasi apakah ijazah Gibran pun sama dengan ijazah yang dimiliki oleh Jokowi yang diduga sebagai ijazah palsu. Nah, jadi mengapa saya katakan itu politis? Pertama, memang selama Jokowi menjadi presiden, polisi sudah tidak netral. Ya, polisi ada di bawah ketiak Jokowi, bahkan setelah Jokowi tidak lagi berkuasa pun, polisi loyalitasnya masih tunggal ke Jokowi. Makanya orang istilahkan parcok. Ya, orang istilahkan parcok, ya, dan polisi disebut-sebut mendapat jatah jabatan di mana-mana. Biar di institusi sipil. Ya, di institusi sipil. Jadi Jokowi tinggal menggerakkan remote controlnya dari Solo. Oke. Nah, termasuk penetapan status tersangka kepada Mas Roy dan kawan-kawan. Jadi selain dua alat bukti yang kita sebutkan tadi ya, kalau misalnya ada dugaan ijazah yang diedit, kalau mereka edit kan berarti ada di tangan Mas Roy dan kawan-kawan. Kenapa tidak disita? Kemudian alat-alat yang digunakan untuk mengedit, pasti sebagai peneliti dan ahli, pasti mereka punya peralatan. Kenapa sampai sekarang alat itu tidak disita? Artinya polisi selama ini hanya memegang dokumen bukti yang dia terima dari Jokowi sebagai pelapor. Nah, inilah yang saya lihat kepincangan-kepincangan, sikap polisi tidak netral dalam menangani kasus ini. Apakah bisa dikatakan bahwa penetapan Roy Suryo dan kawan-kawan ini seperti yang biasa orang istilahkan, bahwa terjadi kriminalisasi? Ya, sangat kental kriminalisasinya. Karena pertama, seperti yang saya sering kali katakan, bahwa sebetulnya apa yang dilakukan oleh Mas Roy dan kawan-kawan, bahkan kita semua juga selama ini bersama-sama Mas Roy, kita lihat kepentingan umum yang diperjuangkan. Buat Mas Roy dan kawan-kawan, nama baik Jokowi itu tidak penting. Tidak ada harganya. Kenapa saya bilang tidak ada harganya? Karena sebagai seorang presiden 10 tahun berkuasa, di penghujung kekuasaannya masyarakat menyebut-nyebut ijazah Jokowi palsu, bahkan sebagian menyatakan tidak palsu. Keterbelahan ini dibiarkan hampir mungkin ya boleh dikatakan 5 tahun ini perdebatan soal ijazah palsu atau tidak palsu ini tidak selesai-selesai. Dibiarkan. Saya salahkan institusi Polri, kenapa dari sejak awal Polri tidak langsung melakukan suatu penyelidikan khusus tentang ini, tanpa harus menunggu masyarakat melapor. Karena ijazah palsu seorang presiden ya, itu kan soal kepentingan umum yang harus didahulukan. Polri harus proaktif turun tangan melakukan penyelidikan. Kalau dari sejak awal dilakukan penyelidikan secara fair, maka perdebatan yang berkepanjangan ini tidak akan terjadi. Gitu. Jadi ini salahnya polisi. Karena dia membiarkan. Membiarkan perdebatan itu, bahkan begitu masyarakat melapor pun laporan masyarakat justru ditutup di tahap penyelidikan. Mengapa di tahap penyelidikan? Karena dia sudah hitung tidak mungkin ada pra-peradilan. Jadi sebenarnya kasus ini bisa selesai dengan baik, dengan cepat, kalau ada proaktif dari aparat penegak hukum sejak dari awal ya. Betul, khususnya dari polisi. Kemudian apakah juga ini mempengaruhi karena selama ini Pak Jokowi sendiri belum pernah menampilkan secara langsung ke khalayak ramai terhadap ijazah yang dimiliki? Ya, karena ya itulah yang membuat semua orang curiga, kenapa Jokowi menutup-nutupi itu. Tapi kan dia katanya dia sudah memperlihatkan kepada relawannya. Nah, pada saat dia menyatakan relawan menyatakan kepada mereka diperlihatkan. Pada saat yang sama Polda menyatakan barang bukti ada di tangan Polda. Jadi kalau informasi bertentangan. Betul. Jadi kalau pada saat barang itu ada dalam status penyitaan, kok Jokowi bisa seenaknya datang ambil? Kan tidak bisa. Itu kan ada mekanismenya. Apalagi setiap kali kita tanya penyidik dalam kaitan dengan pemeriksaan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan, penyidik selalu menyatakan di puslapor dalam tahap pemeriksaan. Jadi mereka ini ya berdusta. Jokowi berdusta, penyidik Polri juga berdusta, relawan pun mungkin berdusta. Akhirnya masyarakat dicekoki dengan dusta demi dusta. Jadi inilah yang menurut
Pak Petrus selaku kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan bahwa banyak kejanggalan ya, yang seharusnya tidak harus sesegera mungkin menetapkan Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka karena peristiwa pidananya belum ada. Belum ada. Belum ketemu. Terus alat buktinya juga belum ketemu. Masih minim. Jadi soal peristiwa pidana itu ya 3 pasal utama yang disebutkan dalam penetapan status tersangka ini kan pasal 310, pasal 311, pasal 27A. Ya, sama-sama pencemaran nama baik, kecuali 27A itu kan melalui informasi elektronik. Nah, 3 pasal ini mengatur soal tindakan yang pembenaran. Ya. Jadi dalam hal ketiga pasal ini kalau diproses, kemudian ternyata para tersangka ini melakukan apa yang disebut sebagai perbuatan melanggar hukum itu demi kepentingan umum atau pembelaan terpaksa, maka karena alasan pembenar tadi, polisi harus menghentikan perkara ini. Karena dalam hal tindakan yang disangkakan itu dilakukan demi kepentingan umum, terhadap mereka tidak dipidana. Itu kata undang-undang. Jadi dari 3 pasal utama ini, sepanjang menyangkut pencemaran nama baik, apalagi yang Mas Roy dan kawan-kawan lakukan itu semua demi kepentingan umum. Apa urusannya ijazah Jokowi dengan mereka juga tiap hari melepaskan pekerjaan pokok, fokus kepada soal ini. Mereka ini kan memikul tanggung jawab luar biasa karena di dalam itu melekat kepentingan demokrasi, kepentingan lembaga kepresidenan, ya, pemilu, partai politik. Pintu masuk pertama seseorang menjadi calon itu kan dari partai politik. Kalau kemudian ternyata ijazah ini dibuktikan dalam suatu proses peradilan yang fair dan dinyatakan palsu, bagaimana dengan proses rekrutmen di partai politik? Bagaimana kewenangan dan kewajiban KPU untuk memverifikasi ijazah itu juga patut dipertanyakan. Lalu bagaimana jutaan rakyat Indonesia ternyata memilih seorang presiden yang ijazahnya palsu. Itulah yang mendorong Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, bahkan kita semua pagi, siang, sore, malam hanya urusin ini. Karena ada kepentingan yang lebih besar. Kalau Jokowi ini misalnya seorang petani, ya untuk apa juga kita repot. Tapi ini seorang presiden yang selama 10 tahun kepemimpinannya kemudian masyarakat menemukan beberapa dokumen, menimbulkan kecurigaan dan disimpulkan bahwa ini palsu. Mereka yang menyatakan palsu ini juga bukan mereka yang tidak punya pengetahuan atau keahlian. Roy Suryo punya keahlian, Rismon punya keahlian, Dr. Tifa punya keahlian. Harusnya keahlian ini diadu dengan temuan Puslap 4 Mabes Polri, diuji secara terbuka. Berarti Bung Petrus mau katakan begini, karena ini adalah hasil temuan ilmiah, hasil analisis, maka harus dibantah juga dengan yang bersifat analisis dan ilmiah. Bukan harus dilakukan sesegera mungkin ke dalam tahapan pidana. Betul. Itu. Jadi temuan Puslap 4 dengan temuan Roy Suryo dan kawan-kawan itu diuji secara fair. Ini tidak pernah diuji. Ya, hasil penelitian Roy Suryo, hasil penelitian Rismon, hasil penelitian Dr. Tifa tidak pernah diuji oleh penyidik, apalagi dibawa ke Puslap 4. Itu yang kejanggalan dan ini kecelakaan dalam penegakan hukum. Akhirnya melahirkan kriminalisasi. Menarik tadi apa yang dikatakan Bung Petrus bahwa ada dugaan sementara ya bahwa kenapa sampai Roy Suryo dan kawan-kawan ini cepat dijadikan tersangka karena akhir-akhir ini tadi Bung Petrus katakan Roy Suryo melakukan lagi langkah-langkah yang lebih progresif. Misalnya ingin membongkar lagi mengenai ijazah Gibran sehingga ini dianggap berbahaya. Oleh karena itu tadi analisisnya Bung Petrus bahwa untuk menghentikan gerakannya Roy Suryo dan Rismon ini ya mereka harus ditersangkakan segera. Kira-kira begitu analisisnya. Ya, jadi dan inilah kekeliruan penyidik atau kekeliruan Jokowi kalau memang penetapan status tersangka ini dengan bertujuan untuk membungkam, menghentikan langkah-langkah Mas Roy dan kawan-kawan.
Mereka tidak berpikir bahwa kelompok besar panjang di belakang Mas Roy ini Masih akan siap. melanjutkan upaya itu. Oke, jadi Bung Petrus mau katakan salah kalau sekedar ingin membungkam Roy Suryo dan Rismond ya, karena ini sudah menjadi atensi publik. Atensi publik, dan publik tidak diam. Bahkan akan semakin lebih kencang lagi gerakannya ini kalau misalnya besok-besok ini terjadi tindakan kepolisian yang lebih radikal. Misalnya setelah menetapkan tersangka mereka ditahan. Ya. Itu akan bola liarnya makin besar. Oke, karena akan semakin kelihatan unsur kriminalisasinya ya. Betul. Unsur kriminalisasinya makin konkret, makin jelas. Oke, menurut Bung Petrus nih, apa sih yang sebenarnya harus dilakukan kepolisian nih supaya kejadian atau kasus Roy Suryo dan kawan-kawan ini tidak menimbulkan pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Ini kan sekarang terbelah nih di tengah-tengah masyarakat karena ada sebagian besar menyatakan ini kriminalisasi kan gitu sehingga menimbulkan pro kontra, kegaduhan. Ini kan apa ya menurut saya membuat energi semua masyarakat menjadi terkuras karena ada tindakan-tindakan yang seperti tadi Bung Petrus katakan tindakan-tindakan yang tidak objektif yang dilakukan kepolisian. Harusnya dia melakukan apa ini supaya tidak menimbulkan kegaduhan seperti ini? Pertama, dalam pemeriksaan hari ini, Oke. mestinya pemeriksaan itu tidak dilakukan dulu. Polri harus menjelaskan karena ini kan publik tiap hari pelototin setiap siaran televisi. Ya hampir semua media ya. Semua media, seluruh Indonesia. Ya, orang bicara tentang ijazah palsu Jokowi. Oke. Jadi Polda itu harusnya setiap minggu, ya seperti halnya rakyat bersuara, itu mempublish temuan mereka. Tunjukkan bahwa ini loh ijazah Jokowi, bukti-bukti pendukung seperti pembayaran uang kuliah, nilai semester dan segala macam, ditunjukkan kepada masyarakat. Kemudian ini loh hasil temuan Mas Roy, ya, Rismond Sianipar, Dr. Tifa yang menurut mereka ini adalah hasil penelitian ilmiah. Ini kami sudah sita. Kami sudah sita. Oke, jadi harus ada progresnya yang disampaikan. Harus ada progres yang disampaikan. Siapa misalnya saksi-saksi yang diperiksa itu ya, saksi ahli yang bisa dia simpulkan bahwa kan dia menyatakan bahwa sudah periksa saksi ahli yang menyatakan bahwa itu yang disampaikan Roy Suryo dan Rismond tidak tepat kan gitu. Betul. Itu harus disampaikan. Harus disampaikan. Jadi kelihatan sekali penyidik Polda Metro Jaya ini laporan polisinya itu adalah delik aduan, tetapi pendekatan dalam proses penyidikannya itu diarahkan seolah-olah ini delik biasa. Seolah-olah delik yang utama itu soal ijazah palsu, bukan soal pencemaran nama baiknya yang jadi fokus. Inilah kita lihat ini dibalik. Kalau misalnya soal ijazah palsu ini menjadi fokus utama, mestinya kembangkan saja laporan di Bareskrim Polri itu. Oh, laporan tentang ijazah palsu. Ijazah palsu ditarik. Jadi laporan tentang ijazah palsu itu diproses, soal pencemaran nama baik juga diproses. Kalau ini sebaliknya, laporan tentang ijazah palsu di Bareskrim tidak diproses. Tidak diproses, pencemaran nama baiknya diproses, tapi fokusnya kepada mau menyatakan bahwa ijazah ini asli. Kalau ijazahnya asli, ya taruhlah betul asli. Tapi dalam banyak kasus yang namanya ijazah asli itu aspal. Dia asli, memang diterbitkan oleh universitas yang bersangkutan, rektornya menandatangani, stempelnya stempel itu, semua logo semua itu, nama mahasiswa yang bersangkutan pun diakui oleh universitas, tetapi kemudian ternyata bodong. Dia tidak pernah kuliah atau kuliahnya tidak selesai, tapi kok punya ijazah. Jadi maraknya ijazah palsu di kalangan perguruan tinggi itu tahun 75, 76, 77, 78 itu orang bilang aspal. Oh, memang pernah terjadi di banyak sekali dulu, banyak perguruan tinggi swasta di Jakarta itu paling banyak, heboh dulu. Jadi jangan-jangan memang ada sebagian juga pejabat menggunakan ini. Banyak sekali, banyak sekali. Bahkan sampai dengan tahun 2005, 2006 itu isu mengenai ijazah palsu di kalangan pejabat publik itu kencang. Dihembuskan di DPR, bahkan Bareskrim Polri sampai bentuk tim khusus. Oh, pernah ya? Pernah. Sampai suatu saat Prof. Rias Rasid pun jadi salah satu narasumber diskusi tentang fenomena ijazah palsu di kalangan pejabat publik. Jadi di situ Prof. Rias Rasid katakan partai ini ijazah palsunya dari pejabatnya itu sekian persen. Partai ini hampir semua partai punya. Dan dibenarkan oleh Mabes Polri pada waktu dalam diskusi itu dari Mabes Polri pun narasumbernya datang. Dan membenarkan? Membenarkan. Jadi ini sisa-sisa daripada
penertiban ijazah palsu pada waktu itu tidak selesai. Nah, sehingga sampai kepada ijazah Jokowi ini pun menjadi pro kontra ini bisa saja sisa dari penegakan hukum pada waktu itu tidak tuntas. Tapi kan sudah ada pernyataan nih dari UGM, termasuk rektor dan lain-lain sebagainya, bahwa Pak Jokowi itu memang alumni UGM. Dia selesai di Fakultas Kehutanan. Itu bagaimana dengan pernyataan rektor itu? Ya. Apakah itu bisa dijadikan semacam alat bukti bagi kepolisian untuk menjustifikasi bahwa memang ijazah Pak Jokowi itu asli, oleh karena itu apa yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan ini bisa dilanjutkan perkaranya, yaitu perkara pencemaran nama baik? Ya, jadi pernyataan dari pihak Universitas Gadjah Mada itu saya lihat pernyataan yang sangat pragmatis. Pragmatis. Ya, di dalam iklim di mana semua bisa dibeli. Oke. Ya, walaupun itu yang namanya lembaga pendidikan tinggi, tetapi kita juga tahu di mana-mana semua bisa dibeli. Oh, gitu ya. Jadi institusi pendidikan bisa dibeli, penegak hukum bisa dibeli, Iya. mulai dari Tingkat kepolisian, kejaksaan, sampai pengadilan. Ya, kita lihat kemarin ada hakim apa, pegawai MA yang... Betul. Jadi seperti Pak Rismon bilang, kalau skripsi saja bisa diubah dan semua bilang betul, ya itu kan berapa duit sih itu? Jadi semua bisa diatur. Ya, ya, ya. Jadi pragmatisme ini sudah melanda, sudah merusak terlalu jauh. Oke. Sementara hukum lemah menghadapi itu. Oke, Pak Petrus, apa yang menyebabkan aparat penegak hukum kita itu lemah menghadapi situasi ini? Apakah karena ada intervensi dari kekuasaan? Ya, selain intervensi kekuasaan, ya faktor uang tadi. Uang dan kekuasaan itu menjadi, ya mungkin hama paling menakutkan dalam penegakan hukum kita. Makanya sekarang tuntutan supaya Polri mereformasi diri, pemerintah harus mereformasi Polri karena sudah diubun-ubun semua. Kita nggak bisa percaya lagi terhadap penegak hukum kita. Berarti termasuk dengan hasil kinerja Polda ini ya, terhadap kasus Roy Suryo dan kawan-kawan, ini bagian yang harus direformasi kepolisian ya? Betul. Bahkan kita mau minta supaya kalau Komisi Reformasi Polri yang dibentuk Presiden bekerja, kasus ijazah palsu Jokowi yang di tangan Polda Metro Jaya dan Barreskrim Polri harus menjadi agenda utama. Nomor satu itu menjadi ujian Komisi Reformasi ini bekerja independen atau tidak. Adil atau tidak? Adil atau tidak. Karena di sini ada rasa keadilan publik ada di sini. Ya, ya. Kalau misalnya orang punya ijazah palsu kemudian jadi presiden atau jadi wakil presiden, rasa keadilan masyarakat bagaimana? Petani kecil anaknya jadi sarjana, nganggur. Buruh kecil anaknya sarjana, pintar, nggak dapat pekerjaan. Terus ini ijazah nggak jelas, sekolah nggak jelas, kok jadi orang? Ya, ya. Dulu ada istilah STIA. Sekolah tidak, ijazah ada. Iya, iya, iya. Itu kaitannya dengan maraknya ijazah palsu pada waktu itu. Jadi sekolah tidak, ijazah ada. Oh, jadi fenomena ini memang pernah ada ya? Pernah ada dan ya? menjadi fokus perhatian Barreskrim waktu itu. Karena masyarakat menyoroti banyak pejabat publik kok ijazahnya palsu. Oke, kalau begitu karena pernah kasus ini pernah ada dan pernah ditangani oleh Barreskrim, kenapa Barreskrim tidak mudah melakukan pengusutan terus penyelidikan terhadap kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi yang Pak Petrus sudah ajukan di Barreskrim ya? Kita lihat selama 10 tahun Jokowi berkuasa, upaya Jokowi untuk memusatkan semua kekuatan ada di tangan dia lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Jangankan di kepolisian, KPK saja, ya loyalitas penyidik di KPK itu kalau dia dari polisi dia loyalnya ke polisi, tidak ke pimpinan KPK. Kalau dia jaksa, dia loyalnya ke jaksa. Jadi kerusakannya itu sudah sampai seperti itu. Jadi kalau sekarang ini misalnya Prabowo dalam berbagai pidatonya berantas korupsi, harusnya keluarkan Perpu, kembalikan fungsi KPK sesuai dengan undang-undang yang lama. Oke, dan aparat penegak hukum direformasi ya? Direformasi. Dan itu yang kita harap ada Pak Jimli, ada Pak Mahfud, ya dan mungkin ada jenderal polisi yang 1-2 orang masih punya hati nurani. Inilah momentumnya. Oke, berarti kalau begitu Pak Petrus dan kawan-kawan akan membawa kasus Roy Suryo dan kawan-kawan ini ke tim reformasi kepolisian ya? Yang dipimpin oleh Pak Jimli ya? Jadi
Karena ini kan ada dua lembaga yang misinya reformasi Polri. Oke. Di internal Polri ada tim transformasi dan reformasi Polri Yang dibentuk oleh Polri. yang dibentuk oleh Kapolri, sementara Presiden Prabowo membentuk Komisi Reformasi Polri yang legitimasinya pasti lebih tinggi. Jadi ini ada dua tim yang menurut Pak Petrus yang menjadi rujukan, menjadi sesuatu berarti kalau dia bisa menyelesaikan kasus. Betul, tetapi masalahnya seperti tim transformasi yang dibentuk Kapolri mungkin sudah sebulan lebih jalan, tapi masyarakat tidak respons dengan berbagai aktivitas yang misalnya membawa informasi ke tim ini, dan tim ini pun tidak membuka diri untuk menerima informasi dari masyarakat. Jadi sepi. Jadi seolah-olah dia berjalan tapi tidak ada hasil. Tidak ada hasil dan tidak mendapat dukungan publik. Oke, oleh karena itu yang dibentuk Presiden Prabowo ini harus memperlihatkan hasil yang nyata ya. Harus memperlihatkan hasil yang nyata, dan kita berharap besar kepada Prof. Jimli dan Prof. Mahfud. Karena dua tokoh ini kan pernah memimpin lembaga tinggi negara tuh. Dan pernah ada di dalam pemerintahan. Pernah ada di dalam pemerintahan. Oke, betul. kalau begitu Petrus melihat ini kasus pencemaran nama baik nih ya, yang tersangkanya Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa dan kawan-kawan berkaitan dengan pencemaran nama baik. Apakah ini menjadi ujian bagi Polri itu sendiri dan menjadi ujian bagi tim reformasi yang dibentuk oleh Pak Prabowo? Artinya gini, kalau ternyata dia tidak bisa menyelesaikan, maka boleh dikatakan bahwa tim yang dibentuk oleh Pak Prabowo itu gagal. Ya, jadi kalau Polri benar-benar mau mereformasi diri, maka kasus pencemaran nama baik Jokowi harus dihentikan lebih dulu. Hentikan itu, nggak ada gunanya. Polri bergeser menyelidiki keabsahan. Dugaan ijazah palsu ini, itu dulu dia fokus. Clear sampai mendapatkan bahwa kesimpulan mereka ini didukung oleh bukti-bukti yang palsu, proses pidana. Tinggal selanjutnya ya, kalau misalnya Jokowi merasa diri ijazahnya benar, ya dia gugat ke TUN. Tapi kalau sebaliknya nih Pak Petrus, misalnya kalau hasil penelitian Barreskrim menemukan, kita berandai-andai nih, ternyata ijazah Jokowi asli, itu baru boleh Roy Suryo dan kawan-kawan dijadikan tersangka? Oh tidak juga. Oh enggak juga. Kalaupun dia asli, belum tentu sah. Karena bisa saja produknya itu memang secara formil asli, diakui oleh perguruan tinggi yang bersangkutan, tetapi secara material tidak betul. Orang yang nggak kuliah kok dikasih ijazah, atau orangnya kuliah tidak selesai kok dikasih ijazah, atau ijazah orang lain kok dipasangkan ke sini. Berarti Pak Petrus ingin katakan bahwa secara absah, ya, yang bisa menentukan ijazah itu asli atau palsu itu bukan institusi penegak hukum. Pak Petrus mau bilang kalau soal asli atau palsu itu institusi penegak hukum, katakanlah Polri. Tapi dia sah atau tidak itu pewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Makanya seperti kemarin Prof. Jimli, Prof. Mahfud, bahwa harus dikedepankan proses peradilan untuk menentukan dia sah atau tidak dulu, baru ini berjalan. Jadi kalau Polri mau mereformasi diri sebelum Komisi Reformasi Polri ini bekerja, maka besok ubahlah sikap ini. Hentikan penyidikan kasus ijazah palsu Jokowi terkait dengan dugaan pencemaran nama baik, lalu belok, fokus menyelidiki ijazah ini asli atau tidak. Diuji temuan Mas Roy, temuan Rismond, temuan Dr. Tifa, kebenarannya sampai di mana. Ini kan tidak pernah. Mereka periksa saja belum. Sampai dan ada ujian pembanding ya? Iya, ada pembanding. Misalnya selain Dr. Tifa, Rismond, dan Roy, ada pembanding lain? Buka kesempatan kepada Mas Roy, Mas Rismond, dan Dr. Tifa, ajukan ahli untuk pembanding. Walaupun mereka juga ahli, tapi karena mereka ini tersangka, ajukan ahlinya, kita uji. Karena konflik of interest kalau tidak? Iya, betul. Kalau mereka langsung kan ada konflik of interest. Jadi beri kesempatan, ajukan ahli, nah ahlinya didengar. Karena kalau kita dengar penjelasan Mas Roy soal mengapa dia yakin 100% bahwa itu kan masuk akal. Saya lihat masuk akal. Tapi yang dilakukan pihak Barreskrim itu tidak melakukan pemeriksaan pembanding ya? Tidak ada. Jadi laporan dari TPUA diproses, kita nggak tahu saksi siapa yang diperiksa, tapi dari pihak pelapor tidak diberi kesempatan. Didengar saja tidak.
Jadi sebetulnya langkah Polda ini udah bagus ya. Oke. Tetapi tujuan dan fokusnya itu yang di luar kepentingan umum. Mereka lebih fokus melindungi kepentingan pribadi Jokowi, sedangkan kepentingan umumnya tidak diurus. Jadi harus ibaratnya kalau memang betul-betul yang harus diselesaikan dulu adalah kasus ya, melihat, mengusut dan menyelidiki apakah ijazah ini asli atau palsu itu dulu ya. Iya, itu harus didahulukan. Dipastikan terlebih dahulu, baru kita bicara soal nama baik. Baru bisa masuk di pencemaran Baru bisa baik. masuk ke pencemaran nama baik. Itu pun belum tentu juga Roy Suryo dan kawan-kawan harus diproses pidana. Walaupun misalnya Barreskrim temukan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, belum tentu harus bisa mempidana. Tidak bisa harus serta-merta dipidana karena mereka ini kan memperjuangkan kepentingan umum. Oke ya. Dia ya. tidak sedang memperjuangkan kepentingan pribadi. Dan buat Mas Roy dan kawan-kawan, kepentingan pribadi Jokowi juga tidak penting. Karena ini kan persoalan lembaga negara yang selama 10 tahun dipimpin oleh seseorang yang diduga ijazahnya palsu. Yaitu lembaga kepresidenan. Pemilu akan jadi soal. Ya, rakyat yang memilih. Biaya triliunan. Kok hasilnya seorang presiden yang ijazahnya disebut-sebut palsu? Oke, Bung Petrus, tadi kan Bung Petrus menerangkan bahwa polisi lah yang punya kewenangan untuk menentukan ya berdasarkan pengusutan penyelidikannya semua ya, berdasarkan analisis ilmiahnya bahwa ijazah ini asli atau palsu, tapi kemudian itu harus dibawa ke persidangan ya, peradilan untuk menentukan apakah itu betul ya, kira-kira gitu ya. Ya, harus sampai ke sana. Jadi berarti harus Dan ada putusan. Ya, proses ke sana itu tentu ketika objek perkaranya adalah ijazah yang diduga palsu, maka yang menjadi tersangka dan atau terdakwanya pasti yang empunya. Dalam hal ini ya pasti Jokowi. Jadi berarti Bung Petrus tadi mengatakan, kalaupun misalnya di dalam hasil pengusutan kepolisian bahwa betul ijazah Pak Jokowi ini asli, bukan serta-merta langsung bisa mentersangkakan. Ya, bukan serta-merta. Kan ada proses lagi. Iya, karena di dalam pasal 310, 311, 27A, 45 dan seterusnya mengenai pemidanaan terhadap perkara pencemaran nama baik itu ada alasan pembenar tadi. Dalam hal dilakukan demi kepentingan umum, mereka tidak dipidana. Itu clear. Oke. Dan selama ini kan senjata ini belum kita gunakan. Oke. Gitu. Jadi harus diuji. Apakah Mas Roy kutak-atik ijazah Jokowi ini kepentingan apa yang mendorong mereka terus-terusan sampai sekarang? Kepentingan apa yang mendorong kita semua ini hampir tiap hari pekerjaan pokok kita terlantarkan urusin ini terus. Karena itu tadi kita ingin selamatkan lembaga negara, ya KPU, lembaga kepresidenan, Universitas Gadjah Mada juga menjadi lembaga negara karena itu milik pemerintah. Oke, Bung Petrus, apa yang langkah Bung Petrus lakukan nih? Karena ini kan pemeriksaannya hari ini nih. Ya. Apa yang menjadi kunci? Bung Petrus yakin bahwa kasus ini pasti tidak bisa dilanjutkan nih karena tidak cukup alat buktinya, tidak ada peristiwa pidananya. Ya, kita akan lakukan dalam pemeriksaan hari ini, kita akan minta kepada penyidik supaya tersangka diberi kesempatan dalam pemeriksaan ini untuk membuktikan bahwa penilaian mereka terhadap ijazah Jokowi yang mereka katakan palsu itu, mereka buktikan di situ. Oke. Dan untuk membuktikan itu, maka hasil penyidikan, hasil penyitaan oleh Polda bahwa ijazah asli Jokowi ada di tangan Polda itu diadu. Nah, karena ini ada dasar hukumnya. Pasal 311 itu mengatur tentang itu tadi. Tersangka dibolehkan membuktikan pernyataannya atau tuduhannya bahwa ijazah palsu itu dalam hal dia bisa membuktikan, maka itu diuji di situ. Hanya memang selama ini karena masyarakat awam, ya lewat-lewat begitu aja. Ini momentum untuk kita membuka mata publik bahwa dalam hal tuduhan seperti itu, hak tersangka diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tuduhan dia tentang ijazah Jokowi palsu itu, dia akan buktikan bahwa ini benar tuduhan kami. Apalagi sebagai tersangka mulai pemeriksaan ini, mereka punya hak ingkar. Kalau penyidik tidak mengakomodir tuntutan mereka, penyidik bertindak memihak kepada kepentingan Jokowi,
mereka punya hak ingkar untuk tidak menjawab semua pertanyaan penyidik karena mereka udah tersangka. Tidak melanjutkan pemeriksaan. Tidak melanjutkan pemeriksaan. Mereka punya hak itu ya? Mereka punya hak, dilindungi oleh undang-undang. Termasuk juga berkaitan dengan pasal-pasal yang kita lihat, pasal penggunaan undang-undang ITE itu. Ya, pasal 32, 35. Itu yang pasal 32, 35 itu kita berkepentingan untuk minta di pemeriksaan hari ini, tunjukkan bagian mana yang diedit. Apakah ijazah asli Jokowi itu mengalami perubahan? Misalnya fotonya diganti, atau insinyur diubah menjadi doktorandus, ya, atau fotonya yang ada stempel jadi tidak ada stempel. Karena tuduhannya pernyataan seorang Kapolda bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan mengedit. Sebagai seorang Kapolda, pernyataan itu sangat memihak kepada kepentingan Jokowi. Dia harus tidak boleh menuduh seperti itu. Dia harusnya cukup menyampaikan jalannya pemeriksaan, hasilnya begini, tapi jangan dia menjudge bahwa ini editan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi itu sudah menandakan ada keberpihakan. Keberpihakan, ya, melindungi kepentingan pelapor semata-mata. Dan mengabaikan kepentingan terlapor ya. Kepentingan terlapor dan kepentingan umum. Oke. Terima kasih Bung Petrus, luar biasa apa yang disampaikan. Mudah-mudahan mengedukasi kita semua Bung Petrus ya. Kemudian juga mencerahkan kita supaya kita bisa melihat kebenaran yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.